Jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya. Pada hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan keadaan penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi biarlah saat ini Tuhan akan menjamah setiap kita, memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyerahkan seluruh pergumulan kita. Kita akan menyerahkan seluruh doa-doa kita kepada Tuhan. Dan akan Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, kita menundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh datang untuk melayani-Mu. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau setiap hari memberkati semuanya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam segala hal Tuhan turut campur. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu membesarkan nama-Mu yang Maha Kudus. Ini kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau angkat satu pujian bagi Tuhan. Pujian yang begitu luar biasa. Begitu sungguh luar biasa indahnya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari jemaat Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Haleluya. Sungguh besar
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah. Haleluya, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagimu. Sungguh indah, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Haleluya, sungguh indah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih oh Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, oh Tuhan Yesus. Mari segenap jemaat, kita akan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
Pada hari ini kita bersuka cita bagi Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yeay. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Yeay. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey! Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey! Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey! Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Lebih dahsyat bagi Tuhan, katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa pada Tuhan, meminta Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kita hari ini. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami mau menyanyikan pujian bagi-Mu Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Panggil dia Yesus, haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau menyembahmu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bu Widya akan berdoa buat firman Bapa, Tuhan kami pada hari mengucap ini. syukur Tuhan, Haleluya. kami berterima kasih Bapa pada saat ini Tuhan, pada hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu pada hari ini Bapa. Kiranya Tuhan boleh menyukakan hatimu, boleh menyenangkan hatimu Amin. Tuhan, Haleluya. boleh menjadi dupa yang berbau Amin. harum di hadapan-Mu Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman yang akan Kau bentangkan ini Tuhan boleh memberkati setiap kami Bapa. Amin. Haleluya. Terlebih Tuhan bagi jemaat-Mu yang duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Biarlah Tuhan Kau memberkati, Engkau menyucikan setiap hati, Engkau menyucikan setiap pikiran Tuhan. Terima kasih. Jemaat-Mu Bapa, biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami terima dengan baik Tuhan, dan boleh memberkati setiap kami Bapa. Amin. Dan untuk Tuhan bagi hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu Tuhan melalui bibir hamba-Mu Bapa, biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, keluarganya, kehidupannya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat jumpa kembali di dalam ibadah raya Minggu tanggal 10 Mei ini. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama boleh memuliakan Allah, boleh meninggikan Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah hampir 2 bulan memasuki masa-masa sulit seperti ini. Kita sudah ada di rumah karena kena lockdown. Dan di masa-masa yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita pada malam hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di masa-masa sulit ini, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 18, berbunyi demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kita sambung di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2 demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Di masa-masa sulit ini kebenaran firman Tuhan lewat Rasul Petrus hendaklah bertumbuh di dalam kasih karunia. Sebab di sini dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua C, kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Nasihat kebenaran firman Tuhan sore hari ini begitu luar biasa. Hendaklah engkau bertumbuh di dalam kasih karunia, sebab kasih karunia Allah berlimpah atau melimpah atas kita. Begitu luar biasa kebenaran firman Tuhan itu. Apa yang dimaksud bertumbuh di dalam kasih karunia, atau kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah kepada seseorang yang sekalipun orang tersebut sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih karunia ini. Sekalipun secara manusia orang ini tidak layak mendapat anugerah yang besar seperti itu. Contohnya, Nuh, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di antara manusia sejamannya. Sehingga Nuh mampu dan disuruh membuat bahtera yang begitu besar. Dan diberi kemampuan sehingga di antara manusia sejamannya, Nuhlah orang yang selamat dengan keluarganya. Nuh diselamatkan bukan karena hebat, tetapi karena kasih karunia Allah. Kita lihat Yusuf. Yusuf ada di negeri asing. Yusuf di negeri orang. Tetapi Yusuf menjadi berhasil apa saja yang dikerjakannya. Karena Allah menyertai dan membuat berhasil. Sehingga Yusuf bisa menjadi pemimpin nomor 2. Kalau saya katakan Yusuf adalah nomor 1, kenapa? Karena segala kekuasaan Mesir di tangan Yusuf. Hanya memang stempel predikat raja ada di dalam Firaun. Tetapi kekuasaannya sebenarnya ada di tangan Yusuf. Baik tidaknya maju mundurnya negara itu, makmur atau hancurnya negara itu, di tangan Yusuf. Ini bukan karena Yusuf hebat, tetapi karena Yusuf mendapat kasih karunia Allah. Di dalam Kejadian pasal 29 ayat 3 dan 4. Apa saja yang diperbuat oleh Yusuf berhasil karena Allah yang membuat berhasil. Ada satu cerita di kitab Hakim-Hakim. Gideon adalah orang yang miskin dari kaum yang kecil, dan dia sendiri di antara bangsanya itu, di antara suku Benyamin itu orang yang paling kecil. Tidak diperhitungkan. Bukan sekedar hanya dia orang paling kecil, tetapi dia memiliki karakter penakut. Orangnya melankolis. Pada saat zaman Israel dipimpin zaman hakim-hakim ini, karena bangsa Israel seringkali meninggalkan Tuhan, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yaitu mencoba menyembah berhala. Sehingga bangsa Median datang beribu-ribu, berlaksa-laksa untuk menghancurkan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak berkutik menghadapi bangsa Median. Termasuk keluarga Gideon. Sembunyi Gideon, membuat gua perlindungan, takut kepada bangsa Median. Dalam ketakutannya, malaikat Tuhan disuruh oleh Tuhan datang untuk mencari Gideon. Dan Gideon dipilih bisa menjadi pemimpin. Dan akhirnya Gideon, singkat cerita, menjadi hakim bagi bangsa Israel karena mampu mengalahkan orang Median yang lebih besar, lebih hebat, lebih kuat tentaranya, yang secara manusia tidak mungkin. Gideon mampu memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa Median. Tetapi Alkitab menceritakan Gideon dan orang-orangnya
mampu mengalahkan bangsa yang besar, bangsa Midian yang sering menindas mereka. Sehingga bangsa Israel menjadi sangat miskin dan melarat. Sangat tragis. Tetapi Gideon mendapat kasih karunia. Daud adalah orang yang mendapat kasih karunia. Sehingga Daud, siapa sebenarnya Daud? Dari kaum yang kecil, anak Isai. Dia bukan orang berpendidikan seperti kakak-kakaknya. Dia menjadi penggembala yang hanya 2 atau 3 ekor yang digembalakannya. Tetapi Daud bukan kebetulan kalau pada saat itu nyusul kakaknya di pertempuran, melihat kakaknya, disuruh ayahnya untuk membawa bahan-bahan makanan agar kakaknya bisa tidak kelaparan pada saat persiapan perang. Tapi pada saat itu bangsa Israel, termasuk tentara Israel, bahkan rajanya sendiri yaitu Saul, ketakutan karena ada panglima yang bernama Goliat menantang bangsa Israel. Daud mendengar, kita sudah sering mendengar cerita ini, tantangan Goliat itu yang menghina orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, singkat cerita, karena Daud mendapat kasih karunia, Daud dengan alat ala kadarnya, senjata ala kadarnya yaitu ketepel, mampu mengalahkan Goliat. Dan Daud singkat cerita menjadi raja yang mampu membuat bangsa Israel mencapai kejayaan dan kemakmuran. Bahkan Daud di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 28, pada saat masa tuanya, sudah putih rambutnya, dia semakin kaya dan penuh kemuliaan. Sampai masa tuanya, Daud tetap jaya, terhormat, dimuliakan, memang penuh kemuliaan Allah. Daud adalah orang yang menerima kasih karunia Allah. Intinya orang yang menerima kasih karunia Allah adalah orang-orang yang mendapat kemudahan, yang dapat kemurahan daripada Tuhan, yang seharusnya dia tidak mampu mengerjakan sesuatu, apalagi yang besar, yang secara manusia tidak mampu, tetapi dibikin mampu oleh Tuhan, dibikin bisa, dibikin kuat, bahkan dibikin berhasil mengerjakan segala yang dikerjakan. Itulah kasih karunia. Kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun, rumah tangga, diberi kemudahan-kemudahan. Saya berdoa agar kita semua jemaat di tempat ini orang-orang yang mendapat kasih karunia Allah. Ada amin saudara? Oh haleluya. Kita harus belajar, kita harus mempercaya, kita harus mengimani ini. Saul sebenarnya juga orang yang mendapat kasih karunia. Pada saat itu tidak sengaja Saul sedang mencari kudanya yang hilang. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tiba-tiba ketemu Samuel. Dan Samuel tiba-tiba memilih dia untuk menjadi raja pada waktu bangsa Israel. Berteriak-teriak, minta kepada Tuhan agar diberi seorang pemimpin, bukan hanya hakim, tetapi seorang raja, layaknya bangsa-bangsa lain memiliki seorang raja. Saul dapat kasih karunia, tetapi sayang, Saul tidak memelihara kasih karunia Allah. Saul tidak menghargai kasih karunia Allah. Dia dengan angkunnya, dia menjadi tinggi hati. Dia menjadi tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, terhadap perintah Allah. Pada saat dia tidak taat, ditegur oleh Nabi Samuel yang mentabiskan dia, yang memilih dia, yang disuruh Tuhan untuk menabiskan dia jadi raja. Dia malah menentang.
Dia tidak menyadari, dia tidak merendahkan diri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar. Mari kita belajar menghargai, mensyukuri apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Seperti dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan talenta kepada seorang 5 talenta. Dan dia dengan penuh ucapan syukur dikembangkan talenta ini. Dan yang kedua, menerima 2 talenta. Dia terima dengan baik dan dia kembangkan 2 talenta menjadi 4. Pada saat Tuhan itu datang menanya, mana talentamu? Tuhan, talenta Tuhan yang 5 itu saya kembangkan sekarang menjadi 10. Lalu Tuhan itu mengatakan, baik sekali perbuatanmu. Yang 2 juga demikian. Ya Tuhan, talenta yang kau berikan 2 talenta itu sekarang sudah berkembang menjadi 4. Tuhannya bersukacita, baik sekali perbuatanmu. Tetapi ada satu orang yang diberi 1 talenta. Dia tidak mensyukuri, dia menyembunyikan talenta itu dan mengatakan kepada tuannya, Tuhan manusia yang tidak bijaksana. Tuhan adalah yang jahat. Kenapa Tuhan mau menabur di mana Tuhan tidak, mau menuai di mana Tuhan tidak menabur. Talenta Tuhan saya pendem, saya tanam. Lalu diambil, dikembalikan. Tuhan itu marah sekali. Hai hambaku yang jahat, enyalah dari hadapanku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia sama dengan talenta. Talenta itu bakat, kemampuan. Kasih karunia juga. Apa yang diberikan kepada kita, melakukan ini ditambah kasih karunia sehingga diberi kemampuan. Bekerja berhasil, studi berhasil, membangun usaha berhasil, membangun rumah tangga berhasil. Bukan karena dia mampu, tapi Tuhan memberi kemampuan. Saya berpikir kita semua sangat membutuhkan kasih karunia Allah yang seperti ini. Terlebih di masa-masa sulit seperti ini. Di masa-masa, kita sudah hampir 3 bulan masuk masa-masa sulit ini. Saudaraku yang kita belum tahu sampai berapa bulan lagi akan berakhir pandemi wabah corona ini. Pengaruhnya dan dampaknya sangat luas. Bukan sekedar secara fisik, keuangan, ekonomi, bukan hanya kesehatan. Mungkin kalau kesehatan, kalau saudara taat, saudara tidak melanggar. Ya, kemarin saya pada waktu potong rambut ngomong kepada potong rambut karena lain iman. Saya khawatir ini masa-masa puasa dan hari raya. Masa puasa itu fisik lemah. Kalau kita tidak menjaga, kalau kita tidak taat, saya khawatir mudah tertular, mudah terpapar virus corona. Setelah itu waktu lebaran, semua silaturahmi, saling berjabat tangan, bahkan peluk-pelukan. Saudaraku yang saya khawatir ini penularan akan tambah merajalela. Tetapi dia katakan, oh tidak mungkin. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita tekun sembahyang, tidak mungkin. Bukankah kita semakin kuat? Sebenarnya jawabannya betul rohani sekali. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam, kita tidak boleh masa bodoh. Sekalipun kita merasa kalau kita dekat dengan Tuhan memang kuat, tetapi kita harus menjaga, jangan sembrono antem kromo. Seperti kemarin di Mluruh ada 4 yang terpapar, 6 terpapar virus corona ini.
Saudaraku yang terkasih, karena mereka mungkin merasa, wah kalau saya sudah melakukan ini, melakukan itu, enggak mungkin. Saudaraku yang terkasih, kita harus taat kepada anjuran pemerintah. Kita tidak beribadah bukan karena takut corona sebenarnya, tetapi kita sebenarnya sedang membantu pemerintah agar mencegah penularan virus corona ini, menghentikan, menghambat penyebaran yang masif. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya mari kita akan belajar di masa-masa yang sulit ini, sampai bulan berapa selesai wabah virus corona ini. Tentunya ini akan berdampak banyak sekali. Setelah kesehatan, mungkin perekonomian. Presiden Amerika Donald Trump sedang bingung. Kalau diteruskan lockdown, ini ekonomi negara hancur. Negara akan bangkrut. Kalau nanti ini dibuka, dia akan dituntut karena harus bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya. Sama dengan bangsa kita, negara kita. Kalau memang di lockdown murni, negara enggak mampu menanggung beban ekonomi setiap masyarakat. Itu sebabnya di Indonesia sebenarnya bukan lockdown, tetapi karantina sebenarnya. Pembatasan saja, sehingga masih bisa berjalan kegiatan ekonomi sekalipun terbatas sekali. Tentu dampak ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Dampaknya semakin besar. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah masa depan yang kita tidak tahu, apa yang harus kita berbuat? Kita sangat membutuhkan kasih karunia Allah. Kita butuh kemudahan-kemudahan daripada Allah. Kita butuh pertolongan Allah agar kita dimampukan kuat mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Bahkan menang mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Berhasil mengatasi segala kesulitan. Kita sangat membutuhkan karunia Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya kita untuk bisa bertumbuh di dalam kasih karunia? Kita semua sebenarnya sudah dapat kasih karunia. Efesus pasal yang ke-2 ayat 8. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tetapi karena iman. Oleh karena kasih karunia yang kita terima dengan iman, kita diselamatkan. Kita menjadi umat pilihan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah yang dikasih oleh Tuhan. Ini sebenarnya sudah kasih karunia bagi kita. Kita sudah menerima kasih karunia Allah. Kita diselamatkan dengan cuma-cuma, gratis. Sekalipun keselamatan itu bukan murahan. Itu mahal harganya, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Bukankah ini kasih karunia? Bukankah ini anugerah yang besar bagi kita? Sebenarnya anugerah terbesar itu adalah keselamatan. Karena keselamatan tidak bisa dibeli oleh apapun yang paling berharga di dunia ini. Oleh emas perak kita tidak mampu. Hanya kata Petrus, hanya dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, kita boleh diselamatkan. Saudara, bukankah ini kasih karunia yang besar bagi kita? Tapi banyak orang sudah mandek di situ. Karena sudah diselamatkan, ya sudah. Yang penting saya ke gereja. Tidak ada greget untuk lebih dekat, untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Firman Tuhan katakan tadi, hendaklah engkau bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Nah, bagaimana caranya
bertumbuh di dalam kasih karunia Allah ini. Mari kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 saya akan baca. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Di sini dikatakan, orang benar akan bertunas, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Di sini dikatakan orang benar. Siapa orang benar? Orang benar itu adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Orang benar adalah orang-orang yang berdosa sebenarnya. Sejahat apapun orang itu, kalau sudah kembali kepada Tuhan, bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tadi sudah saya katakan, ada kasih karunia yang diberikan. Tinggal kita mengimani, kita tinggal percaya dan menerima kasih karunia Allah ini. Kitalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ada amin, saudara? Oh, kita adalah orang yang beruntung. Kita adalah orang yang beruntung. Siapakah kita sehingga kita dibenarkan dengan cuma-cuma? Siapakah kita boleh memperoleh kasih karunia Allah ini yang mahal harganya, terbesar di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Akan bertumbuh. Nah, saudara, kalau mungkin saudara masih ingat pernah dikhotbahkan oleh Ibu Lis dari Malang, bahwa cara pohon kurma itu menanam, itu biji kurma itu ditanam dalam sekali di tanah, tidak seperti tanaman yang lain, ditanam dalam sekali, dilobangi, dimasukkan dalam lubang, lalu ditutup dengan bukan hanya pasir, bukan hanya tanah, tetapi ditutup dengan batu. Untuk sekian minggu, bahkan bulan, apalagi tidak ada hujan. Jangan harap saudara melihat kuncup daripada bini kurma ini yang sudah ditanam ini. Membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tetapi bukan berarti itu mati sekalipun 1 bulan, 2 bulan belum bertumbuh. Rupanya pohon aras, cara pertumbuhannya itu berakar terlebih dahulu. Mencari air akar ini. Biasanya di padang gurun itu jauh cari air, saudara. Membutuhkan kedalaman dalam tanah. Dan akar ini terus mencari sumber air. Berakar dalam, saudara. Setelah akar ini bertumbuh ke bawah, mencari sari-sari makanan dalam air, baru bini kurma ini bertunas. Dan bertunas ini pun tidak mudah, karena ada batu di atasnya. Tetapi karena pertumbuhannya kuat, batu itu bisa muncul, timbul, dan keluar. Dikalahkan, didorong oleh sekuncup tumbuhan dari bini ara ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ini sudah mulai bertumbuh, sekalipun ada terik matahari, sekalipun ada badai, di padang gurun sering ada badai, ada angin yang kencang, tidak terpengaruh, dia tetap bertumbuh. Saudara, inilah proses pertumbuhan pohon kurma. Memerlukan waktu yang lama untuk bisa muncul bertumbuh ke atas. Untuk bisa kelihatan hasilnya. Apalagi buahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, orang benar akan bertumbuh seperti pohon kurma. Kalau kita ingin bertumbuh,
Kita harus di masa-masa sulit, bukan kebetulan kalau sulit. Ini datang masa-masa sulit. Firman Tuhan sudah berkali-kali saya khotbahkan. Memang di akhir-akhir hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Di masa-masa yang sukar ini, mari kita bertumbuh ke dalam. Pada saat kita tidak bisa kemana-mana, bahkan tidak bisa ke gereja, kita bersama keluarga membangun mezbah. Saya minta maaf, karena biasanya hari Rebu ada video untuk Komsel, tapi minggu kemarin sudah tidak ada karena beberapa kali saya tayangkan video untuk Komsel, kelihatannya kurang ada yang meresponi saudara. 2 minggu yang lalu, minggu kemarin karena sibuk, hari Rabu kemarin sibuk, saya tidak sempat membuat itu. Mudah-mudahan minggu-minggu yang akan datang. Tetapi saya harap sekalipun saudara tidak bisa bersama-sama menikmati video Komsel atau khotbah Komsel, saudara akan tetap ada mezbah keluarga. Ada doa bersama-sama keluarga untuk membangun akar yang kuat. Seperti pohon kurma bertumbuh berakar ke bawah semakin kuat, semakin kuat. Di masa-masa sulit mari kita berakar, kita bertumbuh ke dalam Tuhan. Yohanes 15 mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, engkaulah ranting-rantingnya. Ranting yang tidak melekat kepada pokok anggur pasti kering. Harus melekat kepada pokok anggur. Semakin melekat erat, semakin kuat melekat kepada pokok itu, semakin lebat daunnya, semakin lebat ranting-rantingnya, semakin banyak buahnya. Inilah caranya bertumbuh dalam kasih karunia. Saya berdoa, kita semua anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh dan siap bertumbuh dan sudah bertumbuh dan akan terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Supaya di masa-masa yang sulit, sesulit apapun, kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Kita tetap berbuah. Dan saya punya keyakinan, bahkan sudah saya khotbahkan. Justru di masa sulit seperti bangsa Israel, pada saat ada bencana kelaparan, lalu dikepung oleh tentara Aram, tetapi di balik itu justru ada berkat yang luar biasa. Pada saat Raja Yosafat ketakutan karena juga dikepung oleh tentara sekutu, sehingga mereka menjadi kesulitan dan Raja Yosafat sangat ketakutan. Tetapi Raja Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Ini bertumbuh di dalam kasih karunia. Ini cara bertumbuh di dalam Tuhan. Lebih mengakar, lebih serius menggali kebenaran firman Tuhan. Dan akibatnya bangsa Israel meraih jarahan yang luar biasa. Pasca wabah virus corona ini, saya yakin ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan bagi anak-anak Tuhan. Ada pemulihan yang dahsyat, ada pemulihan yang luar biasa yang akan terjadi bagi orang-orang yang berakar, bertumbuh di dalam kasih karunia. Saya berdoa, saya berharap semua kita akan mengalami pertumbuhan yang dahsyat di dalam Tuhan dan mengalami pemulihan-pemulihan yang luar biasa. Ada berkat-berkat yang besar yang akan kita terima. Segala usaha kita dipermudah, segala pekerjaan kita dipermudah karena kita mendapat kasih karunia daripada Tuhan.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak perlu panjang lebarkan, tetapi saya ingin tegaskan, mari kita belajar bertumbuh di dalam kasih karunia. Tetapi ada satu lagi, mari kita baca di dalam kitab Amsal pasal 3. Amsal pasal 3. Pasal 3 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Mari kita belajar semakin setia mengasihi Tuhan. Sampai akhir hidup kita tetap setia. Kita setia dalam pelayanan. Saya lihat kalau masih SMA ditawari pelayanan, wah antusias sekali. Waktu kuliah masih rodok setia. Kalau sudah kerja mulai alasannya banyak, sibuk Pak, sibuk Om, ini dan sebagainya, tidak ada waktu dan sebagainya. Saudara, saya ingin katakan, justru semakin saudara membutuhkan tenaga besar karena membangun masa depan yang kuat, saudara membutuhkan kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, mari kita memiliki hati yang setia. Setia dalam pelayanan, setia dalam ibadah, setia dalam membayar perpuluhan, setia dalam berkorban, setia melakukan firman Tuhan. Kalau kita setia, kata firman Tuhan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini kasih karunia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita di masa-masa seperti ini kita sudah baca Alkitab aras-arasen alias malas, ngantuk. Tapi kalau baca WA, baca HP berjam-jam bahkan berhari-hari, tidak ada capek-capeknya. Jangan sampai kasih karunia Allah dirampas oleh iblis, saudara. Jangan izinkan kasih karunia diambil oleh iblis. Allah sudah memberikan kepada kita. Bahkan Allah ingin menambahkan kasih karunia Allah. Tapi adakah hati yang setia? Adakah hati yang taat? Adakah hati yang rindu bertumbuh di dalam kasih karunia? Saya berharap, saya percaya di balik masalah-masalah yang kita hadapi, yaitu wabah corona, ada rencana Allah yang besar. Allah akan mengadakan pemulihan-pemulihan. Saya sudah sampaikan, melalui wabah virus corona, Allah sedang merefresh, Allah sedang memperbarui dunia. Dan sekarang sudah terbukti, es di kutub sudah membaik. Ozon yang tadinya bolong sehingga bumi menjadi panas luar biasa, sekarang sudah menjadi tertutup kembali dan pulih. Di mana-mana bangsa-bangsa sekarang berseru kepada Tuhan. Di mana-mana bangsa-bangsa mulai mencari Tuhan. Saya percaya akan terjadi pemulihan-pemulihan. Akan terjadi perkara-perkara yang besar. Jangan saudara anggap biasa-biasa itu. Saudara, saya melihat hal ini, Allah turut bekerja luar biasa bagi bangsa-bangsa. Allah mau memulihkan bumi ini dengan orang-orang yang percaya. Allah sedang bertaruh saat ini. Saya dapat WA,
Ada gambar iblis mengejek Tuhan Yesus. Kapokmu kapan sekarang? Orang-orang Kristen sudah tidak ke gereja. Gereja ditutup. Orang-orang sama ketakutan. Tapi jawab Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, memang mereka enggak ke gereja. Justru mereka dalam keadaan takut. Sekarang mereka berseru sungguh-sungguh kepadaku. Mereka di rumah malah pakai gereja. Di mana-mana ada gereja. Dulu hanya di gedung-gedung mereka beribadah. Sekarang di rumah-rumah mereka beribadah. Saya harap saudara dan jemaat GSJA Sidoarjo termasuk orang-orang yang sekalipun ada di rumah suka beribadah kepada Tuhan. Maka terjadi pemulihan-pemulihan yang dahsyat itu. Dan kita semua adalah orang-orang yang akan mengalami pemulihan-pemulihan yang dikerjakan oleh Allah, yang luar biasa, yang disebut karunia Allah melimpah-limpah. Puji Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur kalau kami masih boleh ada kesempatan sekalipun tidak bisa beribadah bersama. Tapi kami tetap akan beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan memuji Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Sekalipun kami tidak bisa berdoa di gereja, beribadah di gereja. Kami akan tetap bertumbuh di dalam kasih karunia. Tuhan tolong beri kemampuan. Tuhan tolong memberi kekuatan kepada kami. Bimbing langkah kami. Bimbing hati kami. Bimbing kerinduan kami ini. Untuk bisa sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami rindu kasih karunia-Mu semakin dinyatakan lebih besar. Lebih besar. Lebih besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Terus tolong kami supaya kami tetap setia melayani, tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Dalam pengiringan kami kepada Engkau sampai ajal menjemput, kami mau setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu memang sudah berhenti dan akan berhenti berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus, mari Engkau menanamkan, menumbuhkan firman Tuhan ini dalam setiap hati kami, dalam setiap roh kami. Sehingga firman-Mu bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah mencapai 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan buat firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, siapkan di tangan kanan, taruh di amplop. Kalau ada kesempatan ke gereja, bisa Bapak Ibu bawa ke gereja. Atau Bapak Ibu bisa transfer rekening BCA yang ditulis di WA kita, bisa ditransfer di sana. Mari pegang di tangan kanan, kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan yang terbaik. Bapa, sekalipun masa-masa sulit, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kami, tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan terus memberkati. Bahkan masih banyak yang masih bisa bekerja dan usaha. Tapi bagi yang sudah tidak bisa bekerja dan usahanya mandek, Tuhan tolong buka jalan terus. Sehingga anak-Mu terpelihara sempurna. Tidak kekurangan apapun di hadapan Tuhan. Tuhan terus berkati anak-anak-Mu. Kami mau belajar memberi yang terbaik buat pekerjaan-Mu. Tuhan, terimalah, jamalah, terimalah persembahan kami ini. Biarlah ini mulai menjadi berguna buat melebarkan kerajaan-Mu di Sidoarjo khususnya. Ada banyak jiwa-jiwa bisa dimenangkan
melalui pengorbanan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi, Engkau tidak pernah berhutang budi Tuhan. Engkau akan memberkati semakin melimpah-limpah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan akan semakin memberkati dan mengembalikan lipat kali ganda. Mari kita akan akhiri ibadah sore hari ini. Mari angkat tangan. Bapa yang maha baik, kami bersyukur sore hari ini kami boleh memuji memuliakan Allah sekalipun lewat ibadah keluarga demi keluarga. Apapun yang kami lakukan dengan segenap hati, dan biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hatimu Bapa. Dan terus Engkau memberkati kehidupan anak-anak-Mu, berkati rumah tangganya, berkati usahanya, ekonominya, kesehatannya. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Sekalipun kami tidak ada perjamuan kudus, tetapi kuasa darah anak domba Allah selalu melingkupi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan bersama-sama. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus turun seperti hujan. Persekutuan, penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai, memberkati, membuat berhasil, diberkati jasmani dan rohani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat sore, Tuhan memberkati.